Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Wahyu Syafitri dengan NIM 201011120542. Saya dari kelas 03 SAKP 010. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari perekonomian Indonesia dengan judul Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB di Kabupaten Wonogiri. Pengertian produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Produk domestik regional bruto atau PDRB pada tingkat regional atau kabupaten menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output atau nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi atau lapangan usaha dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Berikut gambaran dari tinjauan ekonomi di Kabupaten Wonogiri tahun 2019. Harga berlakunya yaitu Rp29.047 miliar, sedangkan harga konstannya yaitu Rp20.856 miliar. Sedangkan pertumbuhan ekonominya meningkat sekitar 5,14%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh infokomunikasi yaitu 11,97%, transportasi 10,58%, dan jasa perusahaan 9,64%. Berikut penjelasan dari produk domestik regional bruto berdasarkan tinjauan ekonomi di Kabupaten Wonogiri. Yang pertama, struktur ekonomi. Selama 5 tahun terakhir, yaitu 2015 sampai 2019, struktur perekonomian Wonogiri didominasi oleh 6 kategori lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, jasa pendidikan, dan transportasi dan pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Wonogiri. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 28,63%, atau angka ini menurun dari 33,63% di tahun 2015. Selanjutnya, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,84%, atau naik dari 15,50% di tahun 2015, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,33%, atau naik dari 15,61% di tahun 2015. Kontribusi terbesar berikutnya adalah lapangan usaha konstruksi sebesar 7,60%, atau naik dari 6,52% di tahun 2015. Selanjutnya, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 7,7%, dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 6,28%. Yang kedua yaitu berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.
tanpa ada pengaruh dari kenaikan harga atau inflasi. Nilai PDRB di Kabupaten Wonogiri tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 20,86 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 19,84 triliun rupiah pada tahun 2018. Dengan kata lain, selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 11,97%. Pada era revolusi industri 4.0 ini, koneksi internet menjadi kebutuhan yang penting sehingga mendorong penjualan paket internet yang menjadi penunjang utama kategori tersebut. Hampir seluruh lapangan usaha ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif kecuali pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 0,15%. 11 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 5%, sedangkan 5 lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan yang positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari 5%. Yang ketiga yaitu berdasarkan PDRB per kapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita di Kabupaten Wonogiri atas dasar harga barang sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita tercatat sebesar 22,75 juta rupiah. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2019, meningkat menjadi 30,27 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini selain karena perekonomian yang tumbuh, juga karena faktor inflasi. Kenaikan PDRB per kapita secara real dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2015 sampai 2019, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan. Tercatat nilai PDRB per kapita pada tahun 2015 sebesar 17,89 juta rupiah dan meningkat hingga mencapai 21,74 juta rupiah pada tahun 2019. Yang berikutnya yaitu laju pertumbuhan dan peranan. 6 lapangan usaha dominan di Kabupaten Wonogiri tahun 2019. Yang pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan. PDRB atas dasar harga barang mencapai 8,32 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 5,79 triliun rupiah. Laju pertumbuhannya menurun sekitar minus 0,15%, sedangkan peranan PDRB-nya 28,63%. Yang kedua, industri pengolahan. PDRB atas dasar harga barang 4,89 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 3,35 triliun rupiah. Laju pertumbuhannya 6,72%, sedangkan peranan PDRB-nya 16,84%. Yang ketiga, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan motor. PDRB atas dasar harga barang mencapai 4,74 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 3,72 triliun rupiah. Laju pertumbuhannya 7,34%, sedangkan peranan PDRB-nya 16,33%. Yang keempat, konstruksi. PDRB atas dasar harga barang 2,21 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 1,53 triliun rupiah. Laju pertumbuhannya 8,09%, sedangkan peranan PDRB-nya 7,60%.
Yang kelima, jasa pendidikan, PDRB atas dasar harga barang 2,5 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 1,29 triliun rupiah. Laju pertumbuhannya 7,85%, sedangkan peranan PDRB-nya 7,07%. Yang terakhir, transportasi dan pergudangan, PDRB atas dasar harga barang 1,91 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 1,62 triliun rupiah. Laju pertumbuhannya 10,58%, sedangkan peranan PDRB-nya 6,58%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.